halaman 1. Nanti langsung fiil atau terbaca kita. Insya Allah seperempat jam lagi baca kita. Ya, buka halaman 1 dulu. Halaman 1. Ya, ini tidak dulu tidak. Lalu tanda itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1. Kalimah ada 3. Isim, fiil, huruf. Bayangkan saya menerangkan ini kepala belakang. Padahal orang-orang dulu tidak pertama kali makan. Ada garis horizontal. Garis horizontal itu artinya perlu atau butuh. Namanya i'rab. I'rab itu apa nanti? Pokoknya i'rab dulu. I'rab sebenarnya i'rab sama dengan murad. Apa murad itu? Apa? Murad tadi apa? Perubahan belakang. I'rab ada 4. Rofa, doma. Saya wajibkan doma dulu. Penting untuk anak 0. 2 apa? Nasab yaitu fathah. Terus huruf jar, jangan jar, kalau jar kamu jar, huruf jar berarti kasroh. Yang terakhir jazm berarti subur. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hafalkan Mas Rasul. Kalimah perlu i'rab. Isim perlunya 3, fi'il perlunya 3, huruf tidak perlu. Saya boleh di sini. Isim perlunya 3. Apa coba saya jawab? Halaman 2. Halaman 2. Isim perlunya 3 apa? Rofa, nasab, jar tidak perlu, jazm. Kalau fi'il perlunya berapa? 3. Rofa, nasab, jazm tidak perlu, jar. Mohon maaf, saya madrasah mulai nikah itu dulu Pak Guru memberi pertanyaan yang memusingkan dan tidak penting. Contohnya begini, sebutkan i'rab yang bertempat pada isim, rofa, nasab, jar, gampang. Ada pertanyaan yang bulat, tahu nggak? Bulat nggak begitu penting. Sebutkan i'rab yang tidak boleh masuk pada isim. Saya nggak jawab. Pusing, ini kan pusing gitu. Sebutkan i'rab yang boleh masuk pada isim dan fi'il. Untuk apa pertanyaan membingungkan itu? Intinya itu malah pusing pertanyaan itu. Yang penting adalah anak didoktrin isim itu pasti belakangnya namanya i'rab atau perubahan belakang. Bukan dulu. Artinya semua isim belakangnya pasti doma, fathah, kasroh, tidak ada isim sukun, itu tidak ada. Contoh, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil ada disukun, ada isim disukun, tidak mungkin. Kalau tidak ya menyamin. Ini itu adalah wakof. Contoh, jadi ada orang Bismillahirrahmanirrahim kok disukun itu ya tidak orang pondok. Di situ apalan itu. Contoh lagi, contoh aja. Coba bantu saya bersama-sama. Allahu Akbar. Ada orang menulis Allahu Akbar disebut sudah tidak ada orang pondok. Mustahil akbar itu artinya agung. Agung itu isim. Kok ada isim belakangnya disebut? Itu tidak mungkin. Mestinya kalau tidak rura atau ri. Bal itu adalah wakof. Oh gitu loh maksudnya. Kesimpulannya adalah akbar. Makanya akbar itu adalah wakof. Kalau nulis akbar, pertanyaannya dalam fikih. Kalau tulisannya akbar, bagaimana hukumnya? Ada orang sholat bunyinya begini, enggak diwakof. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sah nggak sholatnya? Jawab kamu sah. Sah nggak sholatnya? Saya jawab sah. Saya akan jawab di akhirat. Kalau nggak sah nanti Allah bisa menuntut saya. Anda yang menuntut di depan Allah. Pak Fakudel begitu, sah hukumnya. Saya ulangi sah, namun kurang baik. Yang baik tetap mentang-mentang sah nanti aja kasus nonton baru ya boleh, tapi kurang baik. Saya lagi kurang
besar karena manaknya seperti itu. Ya, paham ya? Jadi walhasil anak jangan dipersulit dengan kaidah-kaidah. Pokoknya yang namanya isim belakangnya kalau tidak doma fathah kasroh. Apa artinya rafa nasab dan jar nanti? Pokoknya belakangnya doma fathah kasroh. Sudah paham nih? Ya. Sekarang saya ingin melanjutkan. Coba fi'il ada 3. Fi'il itu bisa rofa doma, nasab fathah, jazam. Berarti saya akan mendalami fi'il. Fi'il saya ulangi, saya bismillahirrahmanirrahim. Isim ada 2, isim mabni dan isim murad. Ya, tadi mabni apa? 54, murad ada 9, yang penting 4 ya. Yang penting itu tetap isim. 4 yaitu mesti isim ya, ketemu. Sekarang saya akan naik sini perbandingan fi'il. Fi'il ada 2, fi'il mabni halaman 1 lihat, fi'il mabni dan fi'il murad ya. Fi'il mabni itu apa ya? Halaman 1 saya tulis. Fi'il mabni yaitu madi dan amar. Apa artinya? Belakangnya tetap madi, itu artinya belakangnya mesti fathah. Lihat fi'il madi tadi halaman 11, fa'ala, fa'ilah, fa'u, selamanya fathah. Sama fi'il amar akhirnya mesti berupa sukun bukan ya. Sekarang yang murad berarti apa coba? Kalau mabni itu madi dan amar, yang murad apa? Saya ingin tahu. Fi'il, oh betul, fi'il mundur. Artinya murad adalah punya rofa doma, terus punya nasab apa di fathah, ini punya fi'il punya jazm, punya jazm sukun. Coba lihat mundurek, tulis halaman 11 fi'il mundurek, ditulis fi'il mundurek hal sebentar fi'il mundurek hal 13, tulis fi'il mundurek hal 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi. Fi'il ma yang mabni yaitu fi'il madi dan fi'il amar. Kalau fi'il mudhari yaitu tidak murad dari fi'il, artinya murad itu bisa doma, bisa fathah, bisa sukun. Saya ulangi, fi'il kan doma, fathah, sukun. Fi'il mudhari wajib dibaca sukun. Apa dalam 13 ya? Apabila depannya ada namanya amil jawazim. Jawazim itu singkatan dari jazim. Yang penting hafalkan 4 saja, jangan banyak-banyak. Lam, lama, alam, alama, 4 saja, jangan banyak-banyak. Nanti kalau sudah training di atas 2 hari, 3 hari artinya, itu nanti menjadikan fi'il 1, fi'il 2, itu nanti. Itu minimal, makanya metode saya sebenarnya kalau 0 minimal 3 hari, 2 hari kurang maksimal. Kalau 3 hari khatam semua materi. Karena ini contohnya ini, jawazim hanya 4 untuk anak 0 ya. Nanti kalau sudah berdalaman lain lagi. Ulangi, dibaca jazm apabila depannya dimasuki amil jawazim, jadi itu aja, lam, lama, alam. Dibaca fathah nasab apabila depannya dikasih amil nawasib. Nawasib singkatan nasab, 4 saja, an, lan, idan. Kayak tapi 1 biasanya berkata, tapi 1 sedikit kata. Nanti kalau saya perdalami, kata itu ada huruf j, kata ada ambil jawab, ambil lawajib, kata itu banyak nanti. Yang penting ada ambil jawabnya namanya kata, tapi 1 kata. Wajib dibaca rofa doma apabila tidak dimasuki apa-apa. Lihat sini, bismillahirrahmanirrahim. Langsung tes pada langsung aja. Nasoro mudhari'nya adalah yang suruh, doma. Doma belum pasti ini mudhari' itu bisa doma yang suruh, bisa yang suruh, bisa yang suruh.
kalau fi'il madi mesti nasoro, mesti di fathah, amarnya mesti unsur, mesti disukun. Mundurnya itu bisa rumah, lagi bisa rumah, bisa fathah, bisa sukun. Contoh dorba mundurnya adalah ya, bisa bu, bisa ba, bisa. Bagaimana saya memilih jabab? Wajib dibaca sukun depannya apabila depannya ini ada di antara lam atau lama atau alam atau alam. Wajib dibaca fathah apabila depannya ada amil nawasib jazm. Wajib dibaca doma apabila tidak disebut apa-apa. Contoh ini, Zaid memukul, wajib bu, karena depannya tidak ada apa-apa, langsung sengaja Mas Rasul. Kalau yang beribu saya depannya saya kasih an, bunyinya apa? Saya kasih an. Ayat nah itu ayat riba langsung. Apabila depannya bukan an, saya kasih lam, bunyinya apa? Lam dan ya, coba semuanya diam, langsung bela dulu, bela siapa bela? Saya doakan, saya biasanya kalau saya training begini, kalau ada training kok perempuannya kok sudah lihat kelas 3, saya hanya dua ya Allah, apabila perempuan seperti Bila ini kok saya pernah paham ya, berilah dia meneruskan kuliah ya Allah, kok gak paham, berilah jodoh seketika ya Allah. Terserah anda Bila terserah anda, kalau ada yang ingin nikah silahkan dapat, saya maju jodoh di Jawa ini, terserah anda, tunggu lagi. Bila fi'il madinya ja'a, mundurnya adalah ja'a, semuanya dia bila ja'a, lu wajib didoma apa? Karena depannya tidak ada apa. Coba semuanya dia bila, kalau depannya saya kasih lama-lama alam, saya kasih alam bila, cepatlah alam, kamu hafal alam ya ja'al kain ya gak apa ya rohu ya, apakah wajib? Tidak. Fi'il mudhari bisa iya, bisa nun, bisa tak, bisa ham. Andai kata nun berarti i. Nasrohu mengapa dibaca hu? Ayo bilang. Karena depannya tidak dimasuki apa? Coba bilang. Nasrohu kalau depannya saya kasih alam bunyinya apa? Kamu hafal ya? Alam nasroh Allah kasroh. Apa ini? Dia bisa canggih. Sudah selesai. Saya akan kuliahnya, amin. Sekarang menit ini baca kitab dulu. Nah ini mulai bacain, tak berarti tadi 2 jam, tambah ini apa? Setengah jam. Berarti 2 jam setengah training, 2 jam setengah langsung praktek baca ini, nggak main-main. Jangan saja besok coba lagi beliau, besok akan saya praktekkan hadis yang banyak, langsung hari ini aja. Buka silabusnya yang terakhir, silabusnya yang terakhir ya, yang terakhir ada kacamata, ada gambar kacamata, ada gambar kacamata. Ini kaca saya tulis kacamata sebelah kanan, judulnya ke atas. Ini kacamata sebelah kiri, judulnya apa? Ke bawah. Ini halamannya adalah halaman 14 sampai 17. Kalau ini halaman 9 ya. Ini saat ini penting, menit ini praktek baca kita. Kalau halaman sebelah kiri saya tulis itu apa? Berupa apa? Itu penting. Ini penting, berupa apa? Kalau sebelah kiri ini apa? Jadi apa? Jadi apa? Ini penting. Ya.
Coba bismillahirrahmanirrahim, kacamata sebelah kanan, buka halaman 14, saya ingin tahu. Bukunya halaman 14. Awas, menit ini beda, suara penting. Menit ini menunjukkan Anda bisa baca kitab 3 menit ini. Mulai besok kacamata sampai kiamat. Jadi kita kacamata ini. Ya, buka halaman 14, bukunya. Judulnya apa? Isim yang dibaca rofa, namanya marfu'at. Andai kan saya tulis bahasa Arab. Marfu'at, cara mencari tulisan Arab. Alif tak di belakang namanya jamak muannas salim. Ada ma berarti ada tanda isim. Kok ada waw sebenarnya rumah berarti ada ma ada waw namanya isim maf'ul. Kata dasarnya adalah rofa'ain. Jadi artinya marfu'un di jamak muannas salimkan marfu'at. Jadi marfu'at artinya apa? Isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim ada jamak muannas. Nah, ulangi. Saya singkat. Marfu'at artinya isim yang dibaca rofa. Berapa jumlahnya itu marfu'at? 11 itu dalam metode kami yang penting adalah satu namanya fa'il, bahasa Inggrisnya subjek. Nomor 2 tidak penting. Nomor 3 namanya mubtada, namanya perempuan, bahasa Indonesia. 4 khobar itu. Jadi 11 yang penting 3. Coba halaman 15 yang dibaca nasab, judulnya mansubah. Yang dibaca nasab ada berapa itu? 20 jumlah kota 20 yang penting hanya satu namanya maf'ul bih. Maf'ul bih bahasa Inggrisnya objek. Yang dibaca jar sekarang majrur, yang dibaca jar ada 3. Satu yaitu dimasuki huruf jar. Nomor 2 idhofah, hanya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tak total secara kalkulasi matematika. Yang dibaca nasab, kalau dibaca rofa ada 11, yang penting adalah 3. Yang dibaca nasab jumlahnya 20, yang penting adalah 1. Yang dibaca jar jumlahnya 3, yang penting jumlahnya berapa ini? 34. Kalau ini jumlahnya berapa ini? 6. Berapa persen, Pak? Coba bantu saya nggak ahli matematika. 34 dengan 6 berapa persen? Kalau bisa saya kalkulator itu. Berapa persen? 60%. Artinya berapa, Pak? Pak itu masih dia kali gitu. Berapa persen? 6 kali 6 36, berarti 51%. Seperenamnya. Oh, maksudnya seperenamnya. Oh, itu ya, saya sebenarnya ini nggak gitu gimana. Jadi mestinya uangnya banyak beliau sih. Karena itu cekak gitu. Oh, berarti berapa? Seperenamnya. Subhanallah, bayangkan. Ini sudah seperenam berapa? Kalau persen berarti berapa? Kalau 100% seperenamnya berapa? Ya, 12 nya kali 6 berarti kok saya pasti juga saya baru kali ini untuk lagi pusing enggak yang lain dulu saya 100% berarti berapa? Kalau 50% berarti berapa? Kalau 50% berarti kan 12 ya, 16%. 60% ya. Artinya jadi ini berarti 80% ya. Ini perbandingan dengan ini berapa persen? 80. Kalau 50% berarti kan 6 dari 36 dari 36 daripada 25%, jadi 25% berarti kan sekitar 25-20%, 75%, 17%. Siap. 17% 50. 17% 50 berarti 6 kali 6 35 30. 70 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 kali 6 35 30
Artinya saya ini sebuah baru kali ini saya mau itu. Artinya baca kitab itu intinya 34. Ini yang penting hanya 6. Itu yang paling penting. Jadi berapa persen? Kayaknya yang penting pada ini itu 20%. 20. Jadi 182 tidak diajar hanya 20%. Berarti kalau sudah menguasai 6 ini sudah menguasai 80% baca kitab itu maksudnya. Ya. Betul kan? Itulah yang saya maksud. Hanya 6 di dunia baca kitab hanya ini, nah itu sudah menguasai 80. Ngapain itu sampai yang lain dimasukkan itu loh? Itu yang salah gurunya mungkin. Mohon maaf, kita kan logika aja. Apa maksudnya coba nanti? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rofat yang penting fa'il, mutada khobar. Nasab yang penting maf'ul bih. Jar yang penting dua. Coba yang halaman 9, tak tulis dulu biar nanti halaman 9 buka. Isim mufrad, rofatnya duma, nasabnya fathah, jarnya kasroh. Paham? Isim tasniyah, rofaknya apa? Alif, nasabnya iya, jernya iya. Jamak mudzakkar salim, rofaknya apa? Wawu, nasabnya iya, jernya iya. Yang terakhir jamak muannas salim, rofaknya apa? Doma, nasabnya kasroh, jernya kasroh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tak tulis di sini. Kalau tidak pernah mendengar ya Allah alam ini. Mubtada, tadi saya bilang H2O singkatan dari hidrogen oksigen. Contoh mubtada, kalau ingin membuat kata, kalau pramuka namanya sandi, kalau fisika namanya simbol. Simbolnya pin. Khobar saya kasih simbol fa'il, saya kasih simbol fa. Maf'ul bih saya kasih simbol mim fa. Ya, saya ulangi. Jadi kalau saya kasih simbol tulisan Arab, ada mim kecil, simbol dari mubtada. Kalau saya ngasih kha kecil, simbol dari khobar. Kalau saya ngasih fa kecil, simbol dari fa'il. Saya kasih mim fa, simbol dari maf'ul bih. Itu bukan bunyi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kanan dan sebelah kiri itu miliknya isim. Artinya 11, 20 sama 3 jumlah total berapa? 30. Semua isim, semua kita tulis isim, semua kalimat isim mesti mempunyai kacamata sebelah kanan yang intinya hanya ini saja. Yang intinya adalah 6. Yang intinya adalah, saya ulangi, semua kalimat isim mesti mempunyai kacamata sebelah kanan. Anda mencari di antara 6. Bagaimana cara mencari nanti? Dan sebelah kiri, artinya begini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tak simpulkan di sini dulu. Yang paling inti, apa yang namanya mubtada, dan nomor 2 adalah khobar. Apa yang namanya khobar akan saya jelaskan di sini. Dulu saya mondok, apa yang namanya mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifat, isim yang berupa ma'rifat, yang dia itu dibaca rofa, yang sepi dari amil lahdi atau amil menawi. Pusing nggak tuh kira-kira? Pasti pusing, dia akan ditanya. Mampu pasti. Coba kita ubah dengan kaidah begini. Apa yang namanya mubtada? Mubtada adalah, saya ulangi, fa'il dulu. Apa yang namanya fa'il? Jawab. Fa'il adalah
isim yang dibaca rafa yang begini. Apa? Ingatkan saya. Begini nanti akan saya isi. Bila, siapkan bila. Begini akan saya isi. Ulangi bila. Apa yang namanya fa'il? Jawab. Isim yang dibaca rafa yang begini. Coba ulangi bila. Mutada adalah isim yang dibaca rafa yang begini. Khobar adalah bila isim yang dibaca rofa yang begini. Dan saya ulangi bila apa yang namanya novel be kok rofa terus rofa 3 kali ulangi lagi mutada adalah isim yang dibaca apa ini ulangi maqoba adalah isim yang dibaca nasab yang begini. Coba idofa adalah isim yang dibaca jar yang begini gitu, paham? Sekarang ini saya isi, tolong diisi begini adalah saya baca dulu. Mutada adalah isim yang dibaca rofa yang dia itu bertempat pada permulaan kata. Tulis itu aja isinya mutada adalah begini adalah permulaan kata ya. Sama dengan khobar adalah isim yang dibaca rofa yang dia bertempat jatuh setelah mubtada. Itu aja, tulis dulu ini sangat penting. Jadi saya akan mutada dulu, nanti baru fa'il dan seterusnya ya. Langsung fokus ke sini bila ya, bila fokus. Contoh yang saya cari tadi apabila bukan alhamnya, selamanya dibaca alham. Coba selamanya dibaca alham. Ini tolong bantu kami dengan yang pernah mondok dan tadi jawaban tadi seperti Pak Yerofi. Pernahkah panjenengan berpikir mengapa dibaca alham? Pernah nggak? Tidak pernah. Mondoknya 10 tahun. Enggak pernah begitu. Tapi besok hari ketiga, insya Allah mengapa dibaca alham? Saya kasih tahu. Tidak pernah mainnya kelas pengarang. Tapi kalau hasil mondok 4 tahun yakin nggak pernah berpikir. Ini beliau bukan dengan saya mondok 10 tahun di sana. Sebelum punya metode nggak pernah berpikir mengapa dibaca alham, tidak pernah. Saya berpikir alham gara-gara saya seorang trainer. Kalau nanti ketemu orang sakit mesti ditanyakan mengapa dibaca alham. Itu dari orang Arab itu pusing itu salah. Ada sebenarnya alasan, tapi seorang pengarang minimal harus mondok 6 tahun. Kalau metode saya minimal 3 bulan. Jadi nggak ketemu sih. Karena hanya juari kan. Nah, alhamdulillah kurang juari. Tidak mungkin banyak. Yang dicari apa lagi nih? Di wal hasil ini bukan dulu. Tulisan Arab itu kalau isim tanwin itu bermusuhan dengan al. Bukan dulu nih, ulangi. Tanwin bermusuhan dengan contoh. Kalau ada al, bunyinya al-masjidu, al-masjidah, al-masjidi. Kalau alnya hilang, bunyinya apa nih? Masjidun, masjidah, masjid. Itu bukan dulu, itu kaidah prinsip. Jadi al sama tanwin bermusuhan. Karena ada alnya nih, yang dicari oleh 10 tahun apa? Dudati. Ya. Ayo sekarang saya cari mengapa di Al-Quran kok alhamdu, kok tidak alhamdah, tidak alhamdi, mesti lewat kacamata. Ayo kita lihat dulu. Alhamdu isim atau huruf? Ada peraturan kalau ada isim kok bertempat pada permulaan kata, mesti dia jadi jadikan dia lebih buah kecil. Ulangi. Bila, mengapa saya kok demi bila? Apa sih kamu? Saya dalam judul bosannya. Mengapa alhamdulillah saya kok demi? Dari mana kamu tahu mutada nih? Karena dia bisa permulaan kan? Itu paham kan? Ulangi. Mutada anaknya siapa? Mutada ini anaknya siapa? Ini bosnya. Ini anak buahnya. Kalau sudah ketemu bosnya sudah, mutada anaknya roh.
Itu namanya kacamata kanan sudah ketemu. Sekarang cari kacamata sebelah kiri. Masukkan lafal alhamdu ini. Lafal alhamdu ini masukkan di antara 4 hal. Apakah mufrad, apakah tasniyah, apakah jamak mudzakkar, apakah jamak muannats salim. Masukkan kemana nih? Cepat sedikit. Bila masukkan di antara 4. Isim tas. Alhamdulillah pusing. Isim tasnya kan aneh ini sih. Mas Rasum, ayo ulangi. Alam itu masukkan kacamata sebelah kiri. Masukkan di antara 4. Masuk ke mana dia? 100 neng. Atau kamu ini masa aja. Bila kasih oke. Bila tarik ke bawah itu masukkan di antara 4. Mana masuk nggak bisa? Jawabnya adalah mufrad karena dia tidak ada ain una atau tidak ada bagi semua. Sudah ketemu semua. Artinya kacamata kiri sudah ketemu. Ini kacamata kiri. Kesimpulannya ini. Kalau ini kacamata sebelah kanan, kacamata harus juga seperti saya ini. Wajib digandeng. Kalau sendirian begini, namanya sebutan dari luar. Ini digandeng. Ayo digandeng. Mufrad digandeng ke rofa. Siap anaknya apa nih? Isim mufrad rofanya wajib dibaca. Juga boleh sampai kiamat baca kita gandeng. Kalau nggak bisa Allah Akbar. Khusus 10 tahun aja ini nggak bisa. Nggak usah kamu untuk 3 tahun nggak bisa baca takrir itu siapa yang salah? Hanya dudadi lewat kacamata. Bisa nggak? Coba segera. Langsung Bila dulu. Saya penasaran dengan Bila. Neng Bila yang cantik sekali. Awas Bila siap Bil. Sudah, ini kita unggul. Menerjemah saya bilang, kalau menerjemah nggak usah mondok, beli kamus. Nggak percaya. Kata dasarnya apa? Soal. Kok ya roh itu ada 2. Kalau kok ya roh artinya bagus. Kalau kak ya roh bingung. Berarti kok ya roh artinya bagus. Min koljer artinya mim artinya itu mudah. Dan siapapun mesti bacanya asolan, nggak ada orang baca asuma, nggak ada. Tos seperti ini, min, nggak ada orang bilang minan mimin, nggak ada. Bacanya final, nggak ada orang baca ini, nggak ada. Kalau jadi baca kitab adalah mencari belakangnya karena ada alnya tutati. Kalau tidak ada alnya ron ring. Kalau ada alnya mumami. Mosok 3 tahun berarti seperti ini. Coba bila carikan belakangnya. Kalau terjemah saya bisa, sholat lebih bagus daripada sekarang nih. Tutati. Bila itu asolan tuh koi ron ada 2 loh nih. Sarung guru bisa gara-gara murid ron guna pusing gila ron kasih tegas Minanau mau apa salah terima kasih nih nggak apa-apa baru belajar. Sekarang kita main kacamata. As-sholatu isim berapa huruf? Isim. Kalau ada isim pertama kali menjadi apa? Mutadak singkatannya mutadak anaknya siapa? Sudah ketemu kacamata sebelah kan? Tarik ke bawah. As-sholatu masukkan di antara 4. Cepat sedikit. Agak aneh-aneh enggak? Ini berarti mufrad dulu nih. Mufrad sudah. Mufrad tarik ke bawah anaknya apa? Allah Akbar. Coba halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib besok pagi nih jangan tidur kalau nggak pada halaman 9. Ikuti metode saya. Artinya nada lagunya nada perfect. Coba lihat halaman 9. Halaman 9 lihat. Ikuti saya nada perfect. Awas. Bismillahirrahmanirrahim.
isim mufarraqah rofaknya bumang nasabnya fathah jernya kasroh isim tasriyah rofaknya al nasabnya iya jernya. Ayo ulangi ada masjid wajib apa nggak apa jangan ikut ekor ini akan wajib hukumnya. Nah ayo coba bersama-sama dengan ini dulu. Isim mufarraqah rofaknya bumang nasabnya fathah jernya kasroh isim tasriyah rofaknya nasabnya iya jernya jamak mudzakkar salim rofaknya wawu nasabnya kan majalah gitu ya terus jamak mudzakkar salim rofaknya wawu nasabnya iya jernya jamak muannas salim rofaknya nasabnya jernya ulang ini yang isim mufrad isim mufarraqah rofaknya nasabnya jernya cukup itu coba isim mufrad rofaknya apa? Domanya tu atau ton? Mengapa kok gak ditanwin? Gak 100 sudah jajar kan? Yang namanya khobar adalah ada isim yang jatuh setelah. Jadi kalau ada mubtada mesti ada khobar. Khobar dibaca apa? Sudah ketemu kacamata sebelah kan? Khobar berupa apa? Dataran 4 sebelah kacamata sebelah kiri. Mufrad satu karena roh nggak ada anina ini. Tarik mufrad ke rofa ananya apa? Domanya run atau ru? Run karena nggak ada al. Min huruf jar, naum kalimat balihan isim. Kalau ada isim kok dimasuki huruf jar, min itu huruf jar kan? Saya ulangi, di mana ada isim dimasuki huruf jar dibaca? Jangan kasroh nggak boleh dibaca. Oh berarti ini wajib dibaca jar. Sudah ketemu kata-kata sebelah kanan tarik ke bawah. Nah berupa apa di antara 4? Isim mufrad karena nggak ada gitu-gitu. Tarik mufrad kejar anaknya isim mufrad rofaknya bumang nasabnya fathah jernya salam minal kuning. Tadi berarti kamu perasaan nih minal naum perasaan kan yang benar dengan naum adalah wakof. Bisa nggak nih sampai kiamat baca kita seperti ini? Kok nggak bisa? Siapa yang salah itu ayo kita berbincang ya boleh kayak gitu. Main kacamata wajib hukumnya ya. Tes lagi langsung masuk terus ya ini terus ya tak dulu terus ya kalau enggak ya saya terus samakan ini untuk terus ini itu loh ditarik dokter gitu. Jadi mohon maaf besok pagi awas Mas Arto juga sama Bella halaman 9 jangan main-main. Halaman 9 hanya 4 saja. Udah. Ditarik coba ditarik apa? Ditarik.
Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sudah tambah prakteknya. Sudah belum? Kalau nulis terus nanti lama nanti, atau nunggu syutingan aja. Karena waktunya 2 hari sebenarnya 2 hari 3 hari. Kalau 3 hari sudah nanti sudah sampai alasan-alasan. Tapi ini intinya adalah tadi naik ke atas, ke bawah, tarik, itu aja. Semuanya baca kita semuanya itu. Ya, saya ingin praktek. Coba saya ingin langsung bila aja bila, oke? Ada tulisan Arab. Zaid seorang penolong. Saya bukan jainnya, bukan nasirnya, bacanya nasir. Yang dicari adalah Don dan T. Yang dicari adalah Ron, Re. ayo, Bil, bantu saya, Bil. Jadi perasaan dulu, sementara perasaan dulu itu harus dilakukan. Perasaan dulu. Jadi ayo, Bil, jadi kamu kok lemah gitu? Ini minta istirahat. Mosok baru aku minta istirahat. Udah masak sama aja. Dia lemah dia. Mosok jadi. Kalau cakap mas, salah gak apa-apa. Jadi, ya itu kan guys. Nasi, perasaan dulu itu perasaan. Sekarang genah bukan, ayo kacamata. Mengapa namanya itu? Zaid adalah nama orang. Nama orang itu kan isi permulaan kata berarti menjadi isi permulaan kata berarti menjadi Allah. Isi permulaan kata berarti menjadi itu kan canggih mutada gitu. Mutada anaknya Rofa sudah ketemu kacamata sebelah, tarik ke bawah Zaid berupa apa? Mufrad. Terus habis itu terus ayo muter begitu terus mufrad dari terus anaknya apa? Isim mufarata isim mufarata rofaknya itu sebenarnya wajib juga tahu wajib. Jadi mulai kan saya bilang tanda-tanda isim jangan diabalkan, tanda-tanda jangan diabalkan, saya setuju. Itu tak begitu penting yang mana Anda bisa menebak itu. Udah maaf, tak sudah ada. Itu hanya sekilas-sekilas. Yang penting halaman 45, halaman 83 sama halaman 9. Yang lain jangan dihafalkan. Enggak ingat dari seperti itu. Itu berarti kita tutup kalau nanti. Nah ini kalau ada 65, 83 sama 9. Yang lain jangan dihafalkan. Tapi jangan membuat kehilangan, ngapain mikir itu semua. Yang penting bisa. Ini yang wajib hafal. Sudah tarik lagi. Zaidun nama orang pertama kali menjadi mutada anaknya roh. Tarik ke bawah ya berupa isi profilnya alamatnya 100. Kalau ada mutada mesti ada bukan anaknya siapa? Anaknya Rofa. Rofa anaknya masuk Jawa. Wah ini Rofa anaknya Rofa. Nasir tarik ke bawah berupa isi mufrad, terus mufrad tarik ke Rofa anaknya 100. Awas ingat di sini. Coba lihat halaman dengan halaman 9 sama halaman 8. Itu penting. 9 sama 8 bandingkan saya. Ulangi halaman bukunya. Halaman 9 dan 8 digandeng persis. Makanya kebetulan Allah membuatnya seperti itu memang penting. 8 dan 9 artinya gini. Coba saya ingin tahu cara membuat sintaksisnya itu apa tadi? Tasnya ani, jamu belakang saling una, ina, jamu anak saling atun, antin. Artinya begini, tasnya profilnya alif nasabnya ya jadi itu maksudnya pesnu. Alif pesnu bunyinya apa? Ani, maksudnya bisa Allah akbar. Ya pesnu bunyinya ini miliknya, dua ini miliknya nasab dan miliknya sama. Jamu dekat saya rofanya wawiyah maksudnya pesnun. Wawu pesnun bunyinya
Una, ya sesungguhnya ina. Jamak mana salib selamanya mesti ada alif ta. Kalau rofa ton, nasabnya ten, jirnya ten, ten miliknya dua. Sudah paham ini? Saya ulangi. Yang dimaksud rofa alif adalah ani. Nasabnya ya, jirnya ya berarti jamak mudzakkar salim rofa wawu berarti una. Jamak mudzakkar salim nasab jar namanya ina 100. Ya, coba saya ingin tahu langsung Mas masuk dulu. Ini Z berapa? Z1 kan? Saya ingin coba bahasa Arab kan, bukan Z1. Z2 penolong semua. Bahasa Arabnya apa? Mana kacamata sama? Z itu nama orang pertama kali berarti si pertama kali jadi mubtada anaknya. Permintaan saya dua namanya isim tas. Sudah ketemu tasnya. Tasnya balik ke rofa anaknya. Isim tasnya rofanya doma Allah Akbar dong. Isim tasnya rofanya doma. Isim tasnya rofanya alif. Oh alif berarti bunyinya Zaidani. Gitu loh. Sama nasab bubar karena jatuh setelah kata dibaca rofa dengan saya dua isim tas. Tasnya rofa alamatnya sama Ali berarti Zaidani Nasironi. Coba langsung tes Mbak Anu, Mbak Bila dulu. Tidak apa, terakhir kalau bisa masukkan. Saya ini cuma dia dua. Mungkin Z10 penolong semua. Zaid ini 10 ini. Ayo. Oh, itu ayo kata-kata. Zaid nama orang menjadi mubtada pertama kali mubtada dibaca rof. Permintaan saya 10 namanya apa? Karena Zaid laki-laki namanya jamak mudzakkar. Sudah jamak mudzakkar salim tadi rof apa? Jamak mudzakkar salim rofanya wow berarti bunyinya Zaiduna. Sama ini berarti Nasiruna. Kok seperti ini gak bisa Allah lagi? Kamu gak suka? Ini coba Mbak Bila kira-kira tulisnya di mana kira-kira? Saya jawab karena ini orang tahu banyak materi yang baru buta dulu. Ya betul lah. Numpuk kasih. Orang Jawa namanya apa? Muntel. Tahu muntel nih? Muntel itu yo penuh, yo tak penuh. Disuruh menjabarkan mulai dari sedikit-sedikit. Saya nggak menyarankan Anda kok terlalu pintar manusia setengah gila. Enakan jadi manusia aja nih. Tidak apa-apa. Lupa sedikit lah. Ini kira-kira ya. Itu intinya baca kitab untuk 10 tahun yang tidak ada hanya kacamata selamanya. Ya paham ini? Tambah materi sekali. Kalau bisa istirahat atau bisa lanjut terserah. Kalau bisa jangan. Itu Bila kasihan. Awas tak tes Nabila. Tes Nabila.